Selamat siang dengan Wijaya Trading di sini. Ketemu lagi di bahasan yang akan kita kupas pada kesempatan kali ini. Tidak lupa saya ucapkan selamat berkarya, selamat melakukan aktivitas harian. Mudah-mudahan teman semuanya yang berkecimpung dalam dunia trading bisa jauh lebih beruntung, jauh lebih tajam dalam menganalisa market, sehingga ketika open posisi tidak terlalu lama, tidak butuh waktu lama, sudah bisa mendapatkan profit yang berlimpah. Untuk selanjutnya, pada pokok bahasan kali ini kita akan mengenal mengenai support dan resisten. Nah, apa itu support, apa itu resisten? Kenapa kita bahas di sini support maupun resisten? Nah, untuk pemula teman-teman semuanya harus mengetahui support dan resisten, walaupun tidak secara detail dengan perhitungan matematikanya, namun demikian minimal kita mengetahui batas atas, batas bawah ketika market itu bergerak naik, bergerak turun. Nah, dengan adanya kita mengetahui titik support dan resisten di satu market, maka minimal kita bisa lebih hati-hati di daerah-daerah tersebut, sehingga kita juga bisa memanfaatkan untuk ambil posisi ketika berada di daerah-daerah support atau berada di bawah daerah-daerah bawah. Nah, kita bisa melakukan satu analisa, kita bisa mengumpulkan satu petunjuk di sana, apakah di situ titik supportnya ataukah masih hanya sebatas koreksi sebentar. Nah, di sini kita akan membahas mengenai support dan resisten itu. Mudah-mudahan teman-teman semuanya, khususnya pemula, bisa lebih mengenal, bisa lebih paham di sini, untuk selanjutnya bisa mempertimbangkan kondisi-kondisi atas, kondisi-kondisi bawah, untuk lebih manage dengan analisa yang ada. Kita bisa lebih manage dengan transaksi-transaksi kita nanti, sehingga kita tidak terjerumus, kita tidak membiarkan posisi yang sudah terbuka itu untuk terkena floating terlalu panjang. Nah, ini biasanya yang trader-trader yang kurang detail, kurang jeli di sana, seolah-olah kalau market sudah bergerak turun, kemudian nanti pasti naik lagi. Ya, memang pasti naik lagi, tetapi ketika harga itu betul-betul sudah harga itu betul-betul sudah break out, menembus dari supportnya terlalu panjang, maka besar kemungkinan market itu masih akan dilanjutkan lagi. Nah, di sini perlunya kita mengetahui titik-titik mana yang nanti berpotensi untuk kelanjutan, mana berpotensi untuk pembalikan. Dengan adanya kita mengetahui titik-titik tertentu itu, maka kita bisa lebih meminimalisir dari kerugian kita. Kita bisa meminimalisir tingkat kerugian yang kita derita saat itu. Nah, kita dengan adanya seperti itu, kita bisa melakukan settlement atau proses penyelesaian, apakah itu nanti dengan pending order atau dengan cut loss, nanti kita bicarakan lebih lanjut. Nah, kembali ke topik bahasan, yaitu support dan resisten. Sebenarnya apa sih support dan resisten itu? Nah, secara definisi mungkin teman-teman bisa buka di referensi, banyak sekali yang memberikan istilah di sana. Namun saya akan mencoba sedikit memberikan gambaran. Support merupakan suatu area, ya, suatu area level harga di mana pada level tersebut demand atau permintaan atau buy cukup besar untuk menahan turunnya harga. Jadi kalau bisa diambil satu kesimpulan, jika demand lebih besar dari supply, maka di posisi ini, di level-level ini, harga akan cenderung berhenti untuk bergerak. Ya, harga berhenti artinya apa? Harga pada level-level ini akan cenderung bergerak turun dan kemungkinan besar akan naik lagi. Kenapa kok begitu? Ya, karena di daerah-daerah sinilah, daerah-daerah
titik permintaan itu sangat kuat sekali ya. Pada level ini permintaan itu kuat sekali, sehingga ketika menyentuh daerah-daerah sini maka dia akan berpotensi untuk mantul lagi, akan balik lagi. Nah, bahasa praktisnya support adalah level yang diperkirakan akan menahan pergerakan bearish. Jadi ketika turun ya, kalau saya jelaskan ya, kalau saya gambarkan support, support itu misalkan saya gambarkan dulu dengan XAUUSD. Nah, ketika misalkan seperti ini, nah, maka di mana daerah supportnya? Nah, supportnya maka disinilah supportnya. Ketika misalkan hari ini, hari apa ini? Ini kita yang saat hari berjalan misalkan ini. Nah, kemudian di mana supportnya? Nah, titik support diambil di hari kemarin atau di hari-hari sebelumnya yang punya demand yang sangat kuat. Ya, di mana itu? Nah, berarti supportnya di daerah-daerah sini. Ya. Kita ambil di sini, supportnya di sini. Nah, ini jadi ketika nanti pergerakan itu menyentuh daerah-daerah sini, maka dia akan mantul lagi, ya kan, balik ke atas lagi. Ini yang kalau saya kasih gambarannya seperti ini ya, ketika dia tidak menyentuh, ketika dia tidak mampu menembus di daerah-daerah support ini ya, terakhir dia tidak mampu menembus, tidak mampu melakukan penjebolan ke daerah support ini. Dalam artian kalau menembus itu harus volumenya, bukan ekornya, tapi volume yang menembus. Nah, contoh seperti ini tidak mampu menembus, maka dia berpotensi untuk mantul lagi, mantul ke atas lagi. Nah, seperti itu kira-kira gambarannya. Jadi support itu istilahnya batas bawah, di mana di sana demand terlalu kuat di sana, sehingga ini membatasi pergerakan bearish untuk tidak mampu menembus, untuk berhenti di daerah ini ya, untuk berhenti di daerah support ini, sehingga pada kondisi-kondisi ini tidak bisa menembusnya, maka dia akan mantul lagi ke atas lagi, naik lagi. Sedangkan resisten merupakan suatu area atau level harga di mana pada level tersebut supply cukup besar untuk menghentikan naiknya harga. Dengan kata lain, supply lebih besar dari demand. Pada level ini harga cenderung berhenti bergerak naik dan kemungkinan besar akan turun lagi. Ya, kalau bahasa praktisnya, resistance adalah level diperkirakan menahan pergerakan bullish. Ya, kalau saya gambarkan dengan grafik seperti ini teman-teman, jadi resisten itu di atas, jadi dia berusaha untuk menahan pergerakan buyer. Kemudian ketika di daerah-daerah resisten itu, maka akan berusaha untuk menahan di sana. Nah, maka karena itu berpotensi untuk mantul ke bawah lagi. Kemudian di support juga begitu. Ketika menyentuh daerah-daerah support ini, maka dia akan mantul lagi, dan seterusnya. Apakah seterusnya seperti ini? Tidak juga. Nah, kalau saya ibaratkan sebagai bola yang kita lemparkan ke atas, di atas itu ada atap. Ketika bola menyentuh atap, maka dia akan mantul ke bawah. Sebaliknya, ketika bola itu dilempar terlalu kuat, kemudian dia mantul ke atas dengan kuat sekali, kemudian menjebol dari atap itu, maka
itu namanya break. Jadi breakout, kalau sudah breakout, sudah mampu menjebol dari titik resisten itu, maka di sana berpeluang untuk lanjut lagi. Lanjut apa? Lanjut buy. Sebaliknya, ketika dia mampu menembus dari titik supportnya, maka dia akan berpeluang turun lagi. Nah, kalau saya kasih gambaran seperti ini, namanya resisten menjadi support, support menjadi resistance. Jadi kalau saya kasih gambaran seperti ini, ya, darah-darah ini adalah darah support yang pertama. Pertama ini adalah darah resisten yang ini. Ya, kalau kita tarik garis ini adalah darah resisten, supportnya di sini. Ya. Daerah resisten ketika market ini bergerak kuat sekali dan menembus resisten, dalam artian volumenya atau transaksi besarnya di sana mampu menembus resisten ini, maka dia berpeluang untuk naik lagi, berpotensi kuat untuk naik lagi. Nah, yang semula ini adalah resisten, maka dia akan berubah menjadi darah-darah supportnya. Nah, gitu, ketika ada pergerakan lagi, dia turun menyentuh darah-darah support di sini, maka dia mantul lagi. Sebaliknya, ketika dia turun menembus dari support ini, maka di situ berpeluang untuk lanjut turun lagi. Sedangkan support yang awal ini akan menjadi resistance, itu seterusnya. Nah, saya kasih gambaran dengan MetaTrader yang tadi saya buat itu. Ini saya kasih contohnya. Misalkan ini adalah hari yang sedang berjalan. Kemudian ini adalah darah support. Darah support itu darah di mana demand-nya kuat di sini. Supply-nya kuat di sini. Kemudian naik, ya, di sini adalah darah-darah ya, ini adalah darah-darah. Kita misalkan ambil contoh saja, ini resistennya ya, walaupun secara matematika ada rumusnya. Kalau menghitung support resisten itu rumusnya titik buka kemudian ditambah harga, jadi harga buka ditambah harga terendah ditambah harga tertinggi ditambah harga penutupan di sini, nanti dibagi 4. Itu kalau menghitung rumus dari pivot dulu. Setelah itu nanti ada rumus lagi di support resistennya, ada rumus lagi. Rumusnya seperti apa nanti akan saya cantumkan di sana. Namun demikian, kita tidak perlu pusing dengan perhitungan seperti itu, apalagi kalau kita enjoy trading dengan HP Android, maka kita cukup mengamati dari pergerakan candle yang kuat mana, yang lemah mana, maka di situ nanti akan menjadi titik support dan titik resisten. Karena kalau saya sendiri, saya sekilas, walaupun kalau pakai laptop, pakai komputer bisa langsung ditampilkan titik support resistennya, namun demikian saya lebih cenderung ke pakai logika saja. Ya, saya kasih contoh, ini adalah titik supportnya, kemudian titik resistennya. Market bergerak turun. Nah, kemudian ketika mendekati daerah-daerah support ini, ya, ini makin lemah, dia mantul lagi, mantul ke atas lagi. Nah, seperti ini. Demikian juga ketika dia nanti naik, sama. Kalau dia misalkan naik menyentuh darah-darah resisten, maka dia akan mantul ke bawah lagi. Namun demikian, ada kalanya market itu bergerak sangat kuat sekali. Nah, saya kasih contoh begini. Nah, ketika ini marketnya sudah turun dan menembus dari titik supportnya, maka disitu akan terjadi breakout namanya. Nah, kalau sudah
menembus titik level dari supportnya, maka dia akan berpotensi untuk lanjut turun lagi, ya, lanjut turun lagi. Kemudian yang ini awalnya menjadi, ya, yang awalnya tadi menjadi support, maka dia akan berubah menjadi resisten di sini. Nah, jadi resisten di sini. Kemudian ketika dia naik menembus dari resisten itu, maka juga akan terjadi breakout. Maka dia akan lanjut naik lagi. Ya, sampai mana? Sampai daerah ini lagi. Ya, daerah resisten lagi. Jadi saya ulang lagi, ketika dia menembus support, ya, maka dia akan lanjut lagi. Maka dia akan lanjut lagi, turun lagi. Kemudian daerah awalnya yang support ini, daerah titik support ini akan berubah menjadi titik resisten, ya. Kemudian ketika pasar bergerak naik menembus titik resisten lagi, nah maka di situ berpeluang untuk lanjut lagi, ya. Kemudian di sana juga ada titik resisten lagi yang kedua, karena tadi resisten pertama ini sudah ditembus, maka dia akan berusaha untuk mendekati daerah-daerah support, daerah-daerah resisten yang kedua. Apa yang terjadi, teman-teman? Ketika dia naik ke sana dan menyentuh titik-titik level dari support ini, maka disitulah akan terjadi pantulan. Maka disitulah titik-titiknya permintaan itu akan ditahan oleh kekuatan resisten itu, ya, sehingga ketika mendekati daerah ini dia mantul lagi, walaupun naik dulu, namun demikian ini tidak terbentuk volume yang bisa menembus, artinya tetap berada di bawah. Ini berarti berpotensi untuk mantul lagi, turun lagi ke bawah lagi, ya. Kemudian di mana titik support dan resisten lagi? Nah, titik support dan resisten kalau sudah terbentuk resisten baru, maka disinilah titik resistennya. Ini adalah titik resisten. Kenapa kok begini? Ini adalah titik tertinggi di mana di situ pernah terjadi pergerakan atau buyer pernah mencapai titik puncak di sini, ya. Karena itu ini menjadi titik resisten, menjadi bergeser dari ke sini menjadi di sini titik resistennya. Titik supportnya di mana? Nah, titik supportnya di daerah-daerah yang di situ supply-nya kuat. Nah, di mana? Di sini. Kemudian market bergerak turun, ya, hanya sebentar, tidak menembus daerah-daerah support juga, maka dia naik mantul lagi. Nah, ini teman-teman dilihat di daerah-daerah sini dia juga tidak mampu menembus titik resistennya. Pas berada di daerah resisten dia mantul lagi, ya. Kemudian hari berikutnya ini naik, kemudian break lagi menembus titik supportnya, titik resistennya, kemudian dia lanjut lagi ke sana lagi. Nah, kalau sudah naik maka titik resistennya dilihat yang terdekat, kemudian yang paling kuat di sana di mana, ya. Nah, di sini ternyata sebelah sini ini adalah titik-titik di mana resisten sangat kuat di sana. Namun demikian terlalu jauh, dia tidak mampu menyentuh daerah-daerah situ, ya, maka dia balik lagi, turun lagi. Nah, kemudian di mana titik supportnya? Nah,
karena terbentuk lagi yang terdekat di sini, maka di sini adalah titik support yang pertama. Ya, nanti kalau ini dilewati, maka disinilah titik support yang kedua. Kenapa? Ya, kita mengikuti pergerakan kekuatan candle harian. Ya, ternyata kemarin titik supply yang paling kuat di daerah-daerah sini. Maka di sini jadi support, jadi supportnya. Oh ya, ini betul jadi supportnya. Kemudian dia turun, enggak. Ketika mendekati daerah support dan tidak mampu menembus, maka dia mantul lagi ke atas lagi. Ya. Kemudian berikutnya ini mana di daerah, ini mana titik resistennya. Nah, kita lihat resistennya bukan di sini tapi naik lagi lebih tinggi lagi. Karena apa? Karena yang kemarin itu kalau yang kemarin, nah ini sudah naik lagi sampai sini. Jadi buyer sudah mencetak harga tertinggi lagi. Maka di situ jadi titik resistennya untuk patokan kita untuk lebih hati-hati daerah-daerah situ. Ketika nanti dia breakout atau terjadi pantulan di sana. Akhirnya betul-betul dia tidak naik, turun, kemudian break lagi. Nah, breakout lagi, maka dia akan lanjut lagi, lanjut turun lagi. Ini karena di break titik support yang bawah sudah di break di sini, maka dia akan lanjut turun lagi ini. Ya. Kemudian yang di break ini akan menjadi titik resisten nanti, titik resisten pertama nanti. Ketika ini nanti ditembus lagi, naik ke atas lagi, maka di situ berpeluang untuk naik lagi. Coba nanti dibuktikan. Ini sekarang pas market sedang berjalan ini. Itu kira-kira seperti itu cara membacanya, teman-teman. Ini sebagai minimal sebagai pertimbangan kita untuk bisa menentukan daerah-daerah mana kita nanti bisa ambil kebijakan, apakah mau ambil posisi atau mau ambil tindakan ketika sudah terjadi breakout, ketika tidak terjadi breakout seperti itu. Yang terpenting adalah kita jeli melihat peluang. Yang terpenting kita ada berbagai simulasi ketika market nanti bergerak naik, bergerak menembus breakout maupun mantul, terjadi pantulan atau tidak mampu menembus daerah-daerah support maupun resistennya. Jangan lupa untuk tetap mengendalikan manajemen dari lot dan resiko kita. Tanpa itu maka akan sia-sia nanti trading kita. Satu hari penuh bisa transaksi profit, ternyata malamnya habis selesai. Nah, saya berharap teman-teman tidak seperti itu. Saya hanya berharap teman-teman bisa profit konsisten tiap hari, berapapun itu. Berusaha untuk mempertahankan profit tiap hari. Karena itu belajarlah untuk mengendalikan psikologi juga, berusaha untuk tidak ambisius, berusaha untuk tidak agresif dengan market yang saat itu sedang terjadi volatilitas yang tinggi. Tetap gunakan manajemen lot, manajemen risiko, tetap gunakan analisa teknikal, analisa candlestick, analisa pattern dan sebagainya, sehingga kita bisa lebih hati-hati di sana, kita bisa lebih jeli untuk menemukan peluang yang tepat untuk ambil posisi. Terima kasih teman-teman semuanya sudah menonton video kami. Jangan lupa yang belum nonton video-video yang lain, silakan dilihat video-video kami yang lain. Siapa tahu dari video-video tersebut bisa memberikan edukasi, bisa menambah wawasan teman-teman semuanya, khususnya yang baru-baru belajar, sehingga bisa lebih terbuka wawasan kita untuk nanti mengambil posisi maupun melakukan analisa. Terima kasih. Jangan lupa teman-teman untuk klik like, subscribe, dan share ke teman yang lain jika bermanfaat. Berikan komentarmu. Kalau ada pertanyaan silahkan pertanyakan.
Silakan tanyakan ke kami di grup WA juga ada, di telepon juga ada, sudah tertera di channel ini. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat siang.